warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bahrizen, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Gerabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berbijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja dapat digunakan sebagai langkah yang tepat untuk melakukan perubahan di sekolah. Tahapan Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari tahapan Bagja tersebut, saya menyusun visi sebagai berikut. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berwawasan global, dan kompetitif. Dari visi tersebut, saya kembangkan menjadi prakarsa perubahan, yaitu membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun di sekolah dalam menumbuhkan pribadi berakhlak mulia. Adapun tahapan Bagja yang saya buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya susun adalah 1. Mengapa saya perlu membudayakan murid agar berakhlak mulia? 2. Apa yang harus saya lakukan baik dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah agar anak terbiasa berakhlak mulia? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah melakukan observasi terhadap murid mengenai perilakunya di sekolah, bertukar pikiran dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid terkait pembiasaan berakhlak mulia. 3. Mencari informasi mengenai masalah perilaku yang ada di sekitar sekolah. Dan yang keempat, mencari referensi mengenai kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat menumbuhkan perilaku baik bagi murid. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun adalah 1. Siapakah guru yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran untuk menumbuhkan kesadaran pada murid untuk berperilaku baik? 2. Kegiatan apa saja yang dapat menumbuhkan kesadaran murid untuk berperilaku baik? 3. Situasi seperti apa yang dapat menumbuhkan kesadaran murid untuk berperilaku baik? Dan keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk melaksanakan kegiatan agar murid memiliki kesadaran untuk berperilaku baik. Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku baik bagi murid. 2. Melakukan wawancara atau survei pengalaman kepala sekolah, guru, orang tua tentang kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran murid untuk berperilaku baik. Dan yang ketiga, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan dalam dirinya, potensi yang dimiliki. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya susun adalah 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru setelah saya berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pembiasaan yang dapat menumbuhkan kesadaran murid untuk berperilaku baik? 2. Bagaimana perasaan saya setelah berhasil melakukan kegiatan tersebut? 3. Apa hal-hal baru yang bisa dilakukan
apabila murid sudah berperilaku baik. Sedangkan tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah membuat gambaran lingkungan sekolah dan sekitarnya setelah murid terbiasa berperilaku baik. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari literatur. 3. Melaksanakan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan perilaku yang mereka buat melalui wawancara. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya susun adalah, apa langkah sederhana untuk membudayakan 5S? 2. Bagaimana cara membimbing anak agar mereka memiliki kebiasaan 5S? 3. Berapa lama target waktu untuk membudayakan 5S dalam menumbuhkan budaya berakhlak baik? 4. Bagaimana cara mempertahankan perubahan positif pada diri murid? Sedangkan tindakan penelitian yang saya lakukan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan anak mengenai pembiasaan 5S. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru untuk mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya berakhlak baik. 3. Merancang pembelajaran dan kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya berakhlak baik. Dan 4. Memberikan reward kepada murid yang berhasil menunjukkan perilaku yang baik. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya munculkan adalah, siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembiasaan 5S untuk menumbuhkan budaya berperilaku baik bagi murid? 2. Siapa yang memantau dan mengarahkan saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut? 3. Siapa yang diajak kerjasama untuk mencari solusi atas kesulitan atau hambatan yang muncul selama kegiatan tersebut? Dan 4. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan tersebut? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah membuat daftar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan yang direncanakan. 2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut dalam merancang dan melaksanakan kegiatan. 3. Melakukan refleksi setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dan 4. Membuat tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.3 membuat rencana perubahan. Selamat, semoga menambah ilmu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.